Hello, welcome to Think Tank. Hari ini saya akan menjelaskan Accounting for Investor atau yang saya sebut sebagai Business Language. Kenapa saya sebutnya sebagai Business Language? Jadi saya ingin memberikan analogi ke teman-teman bahwa sebuah bisnis itu seperti kita melihat tubuh manusia. Kalau teman-teman lihat di sini, ada seorang pria yang bercelana oranye dan pria yang bercelana biru. Siapakah yang lebih sehat? Pasti tentu teman-teman menjawab yang lebih sehat yang celana oranye. Karena yang celana biru ini sedang batuk-batuk, menunjukkan tanda-tanda batuk. Lalu, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ada dua orang ini, yang celana oranye dengan celana hijau, siapakah yang lebih kuat? Ya, mungkin teman-teman bisa bilang yang celana oranye lebih kuat, dia memamerkan ototnya. Bisa juga teman-teman menganggap yang celana hijau ini lebih kuat. Ya, karena mungkin dadanya lebih bidang atau apa. Nah, intinya saat kita membandingkan sebuah manusia, ya, kita bisa tahu kurang lebih dari visualnya, mungkin dari tatapan mukanya, mungkin dari warna kulitnya, kalau yang mana lebih kuat, mana yang lebih sehat, gitu. Tapi untuk di sebuah bisnis, kita juga membutuhkan suatu bahasa untuk mengkomparasi bisnis mana yang lebih sehat, bisnis mana yang lebih kuat. Kita harus komparasi, gitu. Jadi makanya accounting itu merupakan bahasa sebuah bisnis, biar kita bisa mengkomparasi antar bisnis. Oke, jadi saya mau teman-teman lihat di sini saat kita melihat sebuah tubuh ya sebagai bisnis, jadi kita lihat bisnis itu ada badannya atau kita bilangnya sebagai balance sheet, merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan dari operasional perusahaan. Nah, tentu dalam badan ini melakukan aktivitas yang kita sebut sebagai produktivitas. Nah, dalam bahasa bisnisnya apa sih? Yaitu income statement. Jadi paham ya teman-teman, kita mempunyai badan dulu, badan ini kita bisa menghasilkan produktivitas, dan itu yang disebutnya income statement. Dan ini dinilainya bukan akumulasi, secara periodik. Tahun ini untungnya berapa, tahun depan untungnya berapa, produktivitas dalam period, tahun ke tahun. Oke, lihat dari income statement ini, balance sheet. Nah, ada satu lagi dalam bahasa bisnis yaitu cash flow. Jadi dari produktivitas ini kita menghasilkan uang, anggapannya dengan tubuh manusia kita menghasilkan uang, masuk ke dompet kita. Mana sih yang dipakai untuk konsumsi, untuk menghasilkan darah dalam perusahaan? Jadi cash flow itu merupakan seperti darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Karena nanti ujung-ujungnya masuk ke mana lagi? Ke badannya kita lagi. Harus diakumulasi ke badannya kita. Jadi udah jelas kalau badannya besar kayak gini harusnya ya balance sheet-nya gendut. Artinya badannya besar, kan? Baik dari cash flow-nya, mungkin dari aset-asetnya ya, yang nanti saya akan break detail ke teman-teman. Jadi paham ya teman-teman, tujuan business language atau akuntansi untuk kita melihat tiga komponen ini. Pertama, balance sheet-nya merupakan akumulasi, lalu kita mau lihat secara periodiknya dari tahun ke tahun, dia bisa menghasilkan produktivitas berapa, lalu kita lihat lagi dari produktivitasnya itu bisa menghasilkan cash flow berapa yang nantinya ujung-ujungnya masuk ke balance sheet kita. Jadi bayangkan tubuh ini yang awalnya kecil dari lahir berapa, kita lihat sebuah bisnis dari awal, dari berdiri sampai sekarang itu akumulasinya berapa, itu semuanya terlihat semua di balance sheet. Oke, nanti saya lanjut ke pendetailan satu-satu, balance sheet, income statement, dan cash flow. Oke, saya akan menjelaskan badannya dulu, yaitu balance sheet. Nah, balance sheet ini kalau teman-teman lihat tubuh ini, ya, itu ada kiri dan kanan, ya. Kalau yang kiri itu merupakan aset, ya, teman-teman. Nah, aset ini teman-teman harus bayangin, ini dasarnya dapat dari mana? Modal sendiri kah? Atau modal orang lain, ya. Jadi, ada tujuannya kenapa kiri dan kanan ini. Jadi, untuk menunjukkan bahwa tubuh manusia maupun tubuh bisnis itu harus balance. Harus ada yang aset-asetnya ini dapatnya dari mana? Modal sendiri kah? Atau modal dari orang lain maupun modal dari bank, ya. Nah, kalau kiri ini aset isinya ada apa aja? Intangibles, lalu working capital, lalu fixed asset, ya. Itu aja dulu, dan kalau misalnya ada perintilan lagi, sisanya namanya others. Lalu kalau dari sisi liabilities dan equity, yang sisi kanan itu ada apa aja? Payable, atau kita sebutnya utang dagang, lalu business loans, dan terakhir equity, yaitu modalnya sendiri. Oke, saya jelasin satu-satu ya. Dari working capital dulu. Nah, dari gambar itu saya ibaratkan working capital itu seperti otot, ya. Otot terutama di tangan. Karena tangan ini merupakan working capital.
working capital itu artinya bekerja. Modal yang utama untuk bekerja. Jadi modal utama yang untuk bekerja itu ada apa aja sih? Tentu, pasti dalam bisnis itu kan kita perlu cash and equivalence. Cash and equivalence berarti selain cash dan setara kas. Yaitu bisa aja deposito, lalu juga bentuk cash-cash yang mungkin masuk di dalam ini yang bentuknya short terms gitu. Dan itu masuknya ke cash and equivalence. Nah, dalam bisnis maupun di badan, kita kan untuk mencari produktivitas. Produktivitas itu apa? Artinya kita harus memberikan sesuatu, baik produk, jasa maupun produk bentuknya barang. Berarti kita harus nyetok namanya inventory, ya. Nyetok inventory yang mungkin dari bentuknya bahan mentah, misalnya saya ibaratkan di sini bentuknya kopi ya, dari biji kopi yang warna hijau, habis itu disangrai ya, digoreng ya, sampai roast, sampai dark roast atau apa, baru disajikan menjadi cangkir kopi yang dijual ke customer, dan itu namanya semuanya inventory. Lalu yang terakhir receivables atau bahasa kampungnya kasbon ya, piutang. Jadi kita saat menjual barang, menjual jasa, kadang ada customer yang nggak langsung bayar ya, dia ngutang dulu ke kita. Nah itu namanya receivables. Oke, jadi bayangin teman-teman, working capital itu merupakan otot ya. Kita membutuhkan otot yang besar dan kuat untuk mendapatkan hasil yang besar. Itu omong kosong kalau teman-teman mau mendapatkan laba yang besar ya, tapi inventory nyetoknya dikit, nggak mungkin. Yang penting kita harus bisa melihat working capital mana yang sesuai ya dengan tubuhnya gitu. Jangan sampai working capitalnya besar, rupanya nggak lancar dimuterinnya. Jadi ototnya gede, tapi sebenarnya itu dead capital. Nah itu yang kita harus lihatin. Working capital itu harus kuncinya apa? Di perputarannya harus cepat, karena untuk menghasilkan laba. Oke? Nangkap ya teman-teman? Lanjut ke fixed asset. Nah, fixed asset saya analogikan sebagai tubuh manusia, atau biasanya kalau teman-teman misalnya anak nge-gym bilang ini core ya, core muscle, karena istilahnya dia menopang otot-otot yang lain. Baik kepala, tangan, kaki, dia yang core di sini. Tapi ototnya ini nggak bisa menghasilkan produktivitas secara langsung. Makanya cocok dijadikan ibaratkan fixed asset. Jadi saat kita menciptakan tadi cangkir kopi, misalnya contoh gini, kita harus membelikan mesin. Jadi mesin ini merupakan capital yang harus kita bayar di depan. Merupakan uang yang cash yang kita bayarkan mati. Ini jadi dead capital. Makanya saat kita membeli sebuah mesin atau membeli sebuah bangunan, itu ada namanya tiap tahunnya kita depresiasi. Karena di sini saat kita depresiasi umurnya ini akan berkurang terus. Baik bangunan, baik mesin kopi, dan badan manusia pun juga sama. Sebenarnya ada depresiasinya. Lama-lama makin menciut produktivitasnya. Nah, itu yang teman-teman harus paham ya. Fixed asset ada kuncinya di mana? Jadi dia merupakan dead cash of upfront, jadi bayar di depan. Jadi dia bisa catatnya sebagai plan, property, equipment, apapun itu yang nantinya ada di depresiasi sesuai umurnya. Ya, makanya dibilang depresiasi, dan kalau teman-teman lihat di balance sheet, nanti ada akumulasinya. Depresiasi yang udah berjalan selama barangnya itu dibeli. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu ya. Jadi fixed asset itu merupakan otot yang kokoh untuk menopang seluruh anggota tubuhnya. Jadi sebuah bisnis kalau misalnya dia nggak ada fixed asset, ya mungkin dia bisnisnya lebih capital light, bisa aja seperti itu. Tapi bisnis yang normal seharusnya ada fixed asset untuk menopang operasionalnya. Oke? Oke, lanjut. Nah, lanjut ke aset yang terakhir ya, itu intangible. Nah, intangible di sini ada gambarnya, ada muka orang ya. Di sini ada senyumnya ya. Nah, intangible ini merupakan aset yang penting-penting enggak gitu. Tergantung, sangat tergantung. Nah, intangible ini merupakan aset yang enggak ada bentuknya. Jadi bentuknya seperti apa? Contohnya seperti hak paten, lalu mungkin ada istilahnya goodwill ya, goodwill, habis itu juga macam-macam hak kekayaan intelektual. Sebenarnya kuncinya sama aja seperti fixed asset. Dia keluarin uang di depan dan dia ada masa umurnya juga. Karena nggak ada bentuknya disebutnya amortisasi. Jadi intinya tetap aja tiap tahun harus diamortisasi. Tentu sebuah aset kalau nggak ada fungsinya untuk mendapatkan uang, kalau fixed asset jelas ya, dia membantu menciptakan produk di working capital, jadi bisa menghasilkan uang, bisa disebut fixed asset.
Tapi kalau nggak menghasilkan uang, seperti mulut orang ini aja, omong kosong kalau nggak bisa menghasilkan uang. Jadi kalau kita sebagai investor, melihat intangible ini sebenarnya nggak dianggap sebagai aset. Kecuali intangible-nya misalnya franchise paten, paten terhadap obat yang misalnya memprotek dari bisnis ini untuk menghasilkan revenue, itu boleh teman-teman pertimbangkan sebagai aset dan bisa dipikirkan sebagai aset yang nanti bisa dijual. Misalnya hak brand gitu ya, misalnya brandnya Disney. Nah itu boleh teman-teman pikirin sebagai intelektual. Tapi kalau yang kayak gitu, rasanya jangan, ya. Nah, yang saya mau mention lagi di sini ada kata-kata goodwill. Ya, goodwill itu gampangnya gini. Kita misalnya membeli sebuah bisnis, harganya book value-nya ya, harga equity-nya itu mungkin 100 gitu ya. Kita lihat asetnya itu nilainya cuma 100, tapi kita beli 200. Berarti ada 100 nilai lebih dari yang kita beli dari nilai bukunya. Nah, 100-nya itu kita catat sebagai goodwill karena kita memberikan harga yang lebih di atas pasaran. Dengan ekspektasi dari goodwill-nya ini, barang yang kita beli lebih mahal ini bisa menghasilkan revenue yang lebih dari yang kita beli. Nyatanya, apakah didepresiasi atau diamortisasi? Nah, pertanyaannya belum tentu. Tergantung kita lihat apakah tetap memberikan potensi operasional ke depannya. Kalau misalnya nggak ada potensi operasional, baik revenue maupun ke profit, itu harus di-impairment atau dihapuskan di penurunan nilai. Karena nggak ada artinya, karena kan kita belinya kemahalan. Karena nyatanya value-nya nggak segitu. Oke? Jadi bayangin intangible itu merupakan muka orang yang isinya berkaitan dengan ide-ide dan ucapan. Jadi semua itu akan sia-sia kalau nggak dijalankan untuk mendapatkan profit. Kuncinya itu, ya. Oke? Ini berkait dengan aset, saya lanjut ke liabilities and equity. Nah, izinkan saya buat menceritakan soal liabilities dulu. Nah, liabilities ini saya mau ceritain langsung dua hal berbarengan. Ada namanya payables dan business loan. Teman-teman bayangin tubuh manusia, ada kaki ya, ada paha dan betis. Aneh nggak kalau misalnya betisnya lebih gede dibandingkan paha? Aneh dong, harusnya paha lebih besar. Nah, ini saya ibaratkan juga sama. Kalau payables ini merupakan kita hutang ke vendor, nggak ada bunganya. Terkait ke supplier kita, berkaitan dengan working capital. Sedangkan kalau betis ini merupakan business loan, merupakan hutang yang ada bunganya. Memang hutang berbunga ini mungkin kita belikan working capital, atau kita belikan aset, tapi di sini ada bunganya. Jadi poinnya ini, jangan sampai betisnya lebih besar dibandingkan paha. Karena kalau betisnya lebih besar dibandingkan paha, nanti bisnisnya yang berjalannya nggak benar. Ya. Terus teman-teman juga harus bayangin, sebuah bisnis dengan bisnis yang sama ya, bisnis A, bisnis B. Satu bisnis A menggunakan utang berbunga, satu bisnis B tidak menggunakan hutang berbunga, mana yang beresiko? Tentu bisnis A yang mempunyai hutang berbunga, karena saat kondisi buruk, bank ataupun pihak-pihak yang istilahnya memberikan berbunga itu akan menagihkan bunga, dan mereka berharap bisnis ini bangkrut biar bisa diambil. Bisa aja gitu, atau mengambil sita aset-aset yang dijadikan kolateral. Jadi teman-teman harus melihat saat kita menggunakan modal orang lain ya, baik payables maupun business loan, yang teman-teman harus perhatikan business loans. Karena hutang berbunga ini sangat berbahaya. Berbeda dengan payables. Ini merupakan hutang dagang yang mungkin misalnya kalau kita nggak bisa bayar, ya udah inventory kita balikin aja ke supplier. Jadi kita masih ada solusi untuk mengatasinya itu. Jadi teman-teman harus perhatiin di sini. Ya, jadi bisnis untuk bisa berjalan dengan baik, paha harus lebih kuat dibandingkan betis, ya. Jadi payables ini harus lebih kuat dan lebih banyak. Ya namanya bisnis yang bagus, dia harus punya bayar vendor, ya, bayar supplier, ya. Dia harus lebih banyak. Jangan sampai cuma kebanyakan utang dari bank. Bayangin kalau supplier nggak mau kasih utang ke dia, berarti ada something yang nggak benar dalam bisnisnya itu. Harusnya orang yang berbisnis dengan dia, harusnya yang kasih utang lebih banyak dibandingkan bank. Oke? Oke, yang terakhir dari modal sendiri, yaitu equity. Nah, equity ini digambarkan sebagai kaki. Pasti teman-teman pernah mendengar pepatah dulu. Kita menjadi orang harus bisa berdikari. Berdikari artinya apa sih? Berdiri di atas kaki sendiri. Nah, modal sendiri pun digambarkan sebagai kaki. Jadi dalam memulai sebuah bisnis, kita harus berdikari dulu. Pakai modal sendiri. Makanya ini gambarnya kaki. Jadi bukannya kita menapak di bumi ini melayang. Namanya hantu. Oke? Ya. Nah, di dalam modal sendiri ini apa sih? Tentu namanya modal sendiri, pas kita nyetor ke dalam bersama dengan notaris, pasti namanya issued and paid up capital. Ya, jadi kita nyetor ke perusahaan, itu namanya issued and paid capital. Nah, lalu di sini ada dua hal.
additional paid capital sama return earnings. Gak usah pusing teman-teman. Return earnings ini artinya kita mendapatkan keuntungan yang sehari-hari dari produktivitas, yaitu di sisanya itu dimasukin ke return earnings. Oke, jadi kan bayangin yang otot itu, income statement, ujung-ujungnya di bawah itu masuk ke return earnings. Oke, nah additional paid in capital gimana? Saat kita menjual modal kita sendiri ke publik, nah ada selisih untungnya itu, misalnya modal kita awalnya 100 saat bikin perusahaan, satu lembar ya. Pas kita jual ke publik, mungkin satu lembarnya jadi 1000. Berarti ada selisihnya 900. Nah, 900-nya ini masuk ke additional paid in capital. Oke, sampai sini jelas ya, teman-teman? Nah, sekarang mungkin saya mau jelasin yang mungkin lebih ribet dikit ya, terkait minority interest. Oke, saya brief dulu, cerita dikit dalam bahasa bisnis. Jadi saat kita memulai bisnis kan tentu kita harus membeli, mungkin berinvestasi ya, berinvestasi ke perusahaan-perusahaan yang mungkin kita nggak penuhi semuanya sahamnya. Persentasenya mungkin cuma 60% atau 70%, nggak mungkin 100%. Jadi kita mungkin patungan, seperti di gambar sini. Jadi mungkin dalam satu bisnis ini kita 70%, sisanya ada 30%. Saya patungan sebuah toko gitu ya, toko kopi. Nah, saat pencatatan di bisnis, saya harus mencatat seluruh asetnya 100%. Oke, nangkap ya? Nah, pencatatan 100%. Pertanyaannya gini, asetnya itu sebenarnya milik saya 100% apa enggak? Enggak dong, hanya 70%. 30%-nya itu harus dicatat punya orang lain. Nah, untuk mempermudah pencatatan daripada asetnya dipotong 70% semua, mendingan kenapa enggak di bagian modal sendiri saya kosongin aja 30%. Namanya minority interest. Jadi simpelnya gitu aja teman-teman. Sebenarnya bisa aja dicatat namanya asetnya, misalnya meja 70%, karena 30%-nya punya orang lain. Ribet. Karena peraturannya di akuntansi, kalau punya kontrol dalam bisnis, ya dia harus catat 100%. Nah, kontrol itu biasanya di atas 50% ya. Jadi sisanya itu harus dicatat sebagai minority interest. Oke, teman-teman udah dapat ya di sini gambaran tentang berdikari modal kita sendiri. Jadi seluruh tubuh baik di bisnis apapun pasti ada equity-nya. Nggak mungkin equity-nya minus. Memang ada some cases equity bisa minus karena modalnya sendiri udah dibalikin semua melalui dividen. Tapi untuk teman-teman nggak usah pelajarin itu lebih lanjut. Mungkin nanti di-share dalam business language selanjutnya. Oke. Itu dulu terkait balance sheet. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait profit and loss atau income statement. Oke, saya sudah jelaskan terkait tubuh kita yang merupakan akumulasi dari kegiatan kita selama bertahun-tahun. Nah, saya mau ceritain kegiatan kita bertahun-tahun ngapain sih? Kalau manusia ya jelas ya, kita hidup, ya cari makan, ya cari uang gitu segala, nanti buat beli makan gitu loh, masukin ke tubuh kita. Nah, kalau dalam bisnis apa? Sebenarnya sama aja. Kita cari uang, ini namanya revenue, nanti kita ada biaya-biaya, ya. Nanti jadi gross revenue, lama-lama kan mengecil sampai namanya owner's profit, ya. Teman-teman lihat di sini pasti atasnya kita besar, ujung-ujungnya mengecil. Karena emang nyatanya bisnis yang secara normal harus kayak gini. Kalau misalnya ada gede di tengah-tengah, berarti ada something yang di luar operasional. Oke, dapat ya teman-teman? Kegiatan bisnis dengan kita hidup sehari-hari itu sama. Kita sebagai manusia mencari nafkah, habis itu untuk memberi makan keluarga. Bisnis pun juga sama, mencari uang, memberi nafkah untuk siapa? Untuk karyawan-karyawannya, untuk business owner-nya. Jadi sama aja, nggak beda teman-teman, cuma jumlahnya yang beda, ya, jumlah orangnya berbeda. Oke, dapat ya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, apa sih pengurang dari nafkahnya kita, revenue-nya kita, ya? Ini kalau bahasa kerennya ngomongnya revenue. Padahal sebenarnya sama aja, omset, nafkah, kayak ini semuanya sama, top line-nya. Oke. Nah, saat kita mendapatkan revenue ini bisa baik kita produk barang ataupun jasa. Tentu dalam mendeliver produk itu kita butuh modal ya, atau disebutnya cost of goods sold. Ya, cost of goods sold ini merupakan modal dari barangnya tersebut. Misalnya saya ibaratkan sebuah kopi. Saat kita menjual cangkir kopi, ya, minuman cangkir kopi, di situ kan ada kopi yang dibentuk dari mesin espressonya, lalu ada biji kopinya, mungkin ada tenaga baristanya, terus lalu ada listriknya. Nah, itu merupakan cost of goods sold, ya teman-teman ya. Itu merupakan cost of goods sold. Saat kita bisa mendeliver produknya itu ke meja customer, itu merupakan bagian dari cost of goods sold. Oke, nangkap ya teman-teman. Jadi, saat kita bisa memberikan produk itu sampai ke meja customer, ya, seluruh bagiannya itu merupakan cost of goods sold. Oke ya, sudah dapat ya.
Nah, itu baru saat kita potong baru namanya laba kotor. Oke. Nah, saat laba kotor belum selesai karena kita harus mengeluarkan biaya-biaya lain maupun kita mendapatkan pendapatan yang lain gitu ya. Nah, biaya lain tuh terkait apa aja? Mungkin kita ada sewa gedung buat kantorannya, lalu kita membayar marketing, kita membayar tenaga-tenaga admin untuk mempromosikan itu ataupun tenaga admin untuk pembukuan. Nah, ini masuknya di bagian SGA kita sebutnya, Selling atau General Administrative Expense. Oke, ini jadi OPEX ini merupakan gabungan dari hal-hal tersebut, ya. D&A ini maksudnya apa? Ini merupakan depresiasi dan amortisasi. Misalnya, contoh amortisasi terkait apa? Misalnya kita pakai paten, kita franchise bisnis kopi apa. Terus depresiasinya apa? Misalnya terkait bangunannya dan lain-lain. Oke? Nah, di sini saya ada tulis terkait equity income. Nah, equity income apa? Misalnya kita berinvestasi ke perusahaan-perusahaan tertentu, ataupun kita misalnya berinvestasi ke, ya baik apapun ya, investasi yang di luar operasional, itu masuknya ke equity income. Oke, dari sini saat dipotong-potong baru namanya operational profit. Jadi ini benar-benar yang berkaitan dengan bisnis, ya, berkaitan dengan bisnis. Oke, dapat ya teman-teman di sini. Nah, apakah udah selesai di sini? Belum. Tentu saat kita berbisnis bisa aja kita minjem bank. Dan kita menaruh duit di bank juga dong. Kita dapat bunganya juga. Nah, itu dipotong baik bunganya dan bunga baik kita membayar maupun bunga yang kita dapat ya dengan taruh di bank. Itu merupakan financial expense ya ataupun bisa income ya. Baru dari situ teman-teman harus ditambahin lagi, dikalkulasin. Dan di sini pun juga ada masuk ke terkait forex. Misalnya kita ada meminjam uang terkait USD ataupun sebaliknya ya, kita memberikan pinjaman terhadap USD ke orang lain. Ya itu intinya ada forex pun masuk di sini karena nggak berkaitan dengan bisnis, tapi lebih hanya membantu fungsional perusahaan aja. Oke, baru dari situ teman-teman tambahin ya, baru namanya profit before tax. Nah, apakah dari sini sudah selesai? Belum. Kita kan berdiri bisnisnya ini tentu di negara yang punya hukum. Hukumnya apa? Kita harus taat pajak gitu. Jadi kita harus membayar PPh badan. Ya, PPh badan ini berapa? Tergantung kalau UMKM ya 0,5% dari revenue. Terus mungkin start dari masuk yang masih di bawah 50M ya mungkin bayar 15%. Terus kalau revenue-nya udah di atas 50M ya udah kena PPh badan yang seperti biasa ya. 22% mungkin bisa lebih kecil lagi tergantung kalau perusahaannya udah listing berapa persen gitu ya. Baru dari situ dipotong jadi namanya net profit. Sampai sini jelas ya teman-teman? Makin lama makin kecil tuh. Nah, dipotong lagi namanya minority interest yang tadi mungkin saya udah jelasin di balance sheet. Kalau kita memiliki sebuah investasi yang kita memiliki kontrol, kan kita catat sebagai 100% ya. Nah, sisanya yang bukan 100% itu kita harus keluarkan ya, keluarkannya di bawah. Karena kita nggak mau potong di atas-atas, jadi kita keluarkan semuanya, barulah itu yang milik kita. Owner's profit atau laba bersih untuk induk, ya kita sendiri. Paham ya teman-teman? Jadi revenue ini merupakan nafkahnya kita, dipotong biaya-biaya, mana sih yang masuk ke dompetnya kita? Sama seperti kita hidup sehari-hari sebagai manusia. Oke, jelas ya teman-teman? Sekarang saya lanjut ke cash flow. Profit and loss ini tentu ada yang bentuknya cash, ada yang tidak. Misalnya contoh revenue ini kan bisa aja ada yang bayar tunai, ada yang nggak tunai. Dan sebaliknya kita bayar vendor pun bisa tunai, bisa nggak. Nah dari hal ini kita harus lihat mana sih sebenarnya yang benar-benar mengalir ke dalam tubuh kita. Seperti tadi yang gambar di awal, mana sih yang mengalir ke tubuh kita sebagai darah. Nah darah cuma ada 3 sebenarnya. Pertama berkaitan dengan operasional, terus dari kiri ke kanan ya. Dari kiri itu artinya in, kanan itu out ya. Keluar itu di kanan, kiri in, kanan out. Kita masuk dulu dari operating, terus habis itu juga kadang kita minjam dari bank namanya financing atau modal sendiri juga bisa masuk ke financing. Lalu kita mengeluarkan ekspansi atau investment. Nah detailnya seperti apa sih? Nah, gini, saat kita beroperasional itu tentu yang tadi saya bilang, tentu ada nafkahnya, kita omsetnya, itu namanya revenue, dipotong-potong dengan biaya COGS dan expense ya. Nah, ini berkaitan dengan operasional. Oke, dapat ya teman-teman? Lalu kita mengeluarkan investasi atau disebutnya CAPEX. Kita membeli mesin-mesin, membeli tanah, membeli gedung, ini CAPEX. Apakah bisa jadi in lagi? Bisa, kalau nanti dijual. Ya, ingat ya, kiri in, kanan out. Bisa aja dijual, ya jadi kita dapat uang lagi.
Lalu kalau dari modal sendiri gimana? Pasti modal sendiri awal-awal equity dong. Kita masukin modal sendiri, masuk ke darah. Ya, masuk ke equity darah, terus kita juga harus dong bayar dividen. Keluar uangnya untuk pemilik ya lewat dividen. Lalu kalau kita pinjam dari bank apa? Selain bayar cicilan harus tambah bunga. Saya sebutnya di sini payment aja. Ya, jadi paham ya teman-teman, aliran darah cuma ini aja dan ini semuanya yang berkaitan dengan cash ya, murni dari cash. Jadi nanti ada selisih in dan out-nya ini yang masuk ke tubuhnya kita di balance sheet. Jadi kenaikan dalam satu periodik yaitu merupakan in dan out dari hal-hal ini aja. Jadi teman-teman nggak usah pusingin. Yang bagus gimana? Seperti gambar di sini, revenue-nya harus yang gede dong, cost-nya kecil. Lalu capex-nya ya cukup besar ya, namanya likuidasi ya kecil-kecil aja. Nah, kalau pinjaman yang kecil, ya nanti bayarnya jadi gede karena ada bunga. Oke? Jadi teman-teman ini bisnis yang secara normal gini. Mungkin nanti ada detailnya terkait soal cash flow, karena cash flow-nya bank itu sedikit berbeda. Karena bisnisnya itu dari uang nasabah, kita meminjamkan lalu mendapatkan bunga. Itu mungkin secara perspektif beda, nanti saya jelaskan di bisnis language khusus cash flow. Oke? Nah, dari itulah saya mau simplify dalam skema ini. Ya, ini merupakan bisnis flow yang secara normal ya. Tadi kalau bisnis flow yang bank itu sedikit berbeda. Nah, kalau bisnis flow dalam bisnis normal seperti ini. Tadi tubuh manusia merupakan kita dari lahir. Kita awalnya lahir gimana sih? Kita awalnya dari modal sendiri. Oke. Habis itu kita mungkin beli cash ya. Kita ada cashnya, lalu beli inventory, terus mungkin ada receivable nanti dari kita berdagang dan berusaha. Lalu kita beli dari vendor, supplier untuk masuk ke inventory kita, ya. Ini awal-awal dalam tubuh kita. Oke. Lalu kan kita perlu nih, kita membeli sebuah aset ya, beli semua aset, terus mungkin pinjam dari bank. Nah di sini masuk dari cash flow. Jadi di cash flow itu udah tercatat ya. Jadi kita investing, jadi cash flow-nya udah keluar dulu nih. Uang yang pertama kita dapat dari financing ya, dari modal utama. Kita keluarin untuk loans ya, kita dapat loans, terus habis itu cash kita juga nambah, terus investing ini kita beli aset ya. Nah ini udah siap nih beroperasional tubuhnya, oke, karena darahnya udah ngalir, badannya juga udah siap untuk mencari uang. Oke, nah saat mencari uang itu apa? Kita mencari nafkah, berjualan gitu segala, oke. Nah pertanyaannya langsung dibayar tunai apa nggak? Kalau bayar tunai ya masuk ke cash lagi, kalau nggak bayar tunai ya langsung receivable, oke. Nah, udah potong-potong, oke. COGS ini merupakan apa? Inventory yang tadi saya bilang, working capital. Karena saat kita berdagang atau berusaha kan tentu kita harus mengeluarkan keringat, mengeluarkan modal. Nah, modalnya itu di sini. Even kita bisnisnya jasa ya. Bisnis jasa pun juga ada namanya cost di sini. Cuma biasanya ditulisnya cost of revenue. Ya. Jadi misalnya kita desain grafis gitu ya. Kita mengeluarkan jasa desain grafis ya, jam kita ditulis di sini. Biaya gaji kita ditulis sebagai cost of revenue. Oke, masuk ke inventory, terus masuk ke cost of revenue juga. Mungkin hak-hak paten atau apapun bisa dijadiin cost of revenue. Oke, nanti detailnya di Thinkcase lah. Teman-teman bisa lihat di perusahaan media. Oke, lalu lanjut, fixed asset ini kan ada depresiasi ya. Ini masuk ke bagian OPEX ya, macam-macam. Dan di sini OPEX ada macam-macam lagi ya, yang berkaitan dalam satu periodik. Misalnya kita bayar-bayar iklan, bayar-bayar sewa, dan ini bulanan atau tahunan gitu masuk ke OPEX. Oke, lanjut lagi. Lalu karena kita tadi pinjam loans, kan berarti harus bayar bunga. Nah, masuk ke sini, bunga. Lanjut lagi, dan ujung-ujungnya udah dipotong semuanya, revenue sampai net profit, dipotong minority lagi, owner's profitnya masuk ke mana? Balik lagi ke tubuh kita. Return earnings, jadi makin lama tubuh kita makin besar, dan ini tercatat di operation cash flow. Operation ditambah investing, ditambah juga financing ya. Tambah ini maksudnya plus minus ya, tergantung. Delta cash ini harus sama dengan selisih kenaikan tahun lalu dan tahun ini di cash-nya. Oke? Dapat ya teman-teman bisnis flow-nya ini, jadi badan kita udah siapin beli capex dulu, beli apa, kita menghasilkan usaha, berusaha dalam tiap tahunnya, akhirnya masuk lagi ke badan. Ini merupakan flow-nya. Nanti detail bagaimana penulisannya gitu segala saya akan jelaskan. Mungkin teman saya juga akan jelaskan di bisnis flow khusus think tank-nya bisnis flow. Oke, lanjut. Balik ke slide yang awal. Jadi pertanyaannya, jadi yang mana yang lebih kuat? Pertanyaannya itu. Tadi kan ada yang celana oranye dan celana hijau. Tadi kan kita kebingungan. Siapa sih sebenarnya yang lebih kuat? Jawabannya kita tergantung. Harus bandingkan dompetnya, income statement-nya, ya.
Terus kita harus bandingkan secara visual ya. Secara balance sheet kita lihat mana yang lebih berotot, mana yang lebih berisi ya, terus lalu mana kantongnya lebih tebal dalam bulanan, bisa nyari uangnya lebih banyak. Lalu sama aliran darahnya, siapa yang lebih sehat? Misalnya contoh nih teman-teman lihat di sini, yang warna lebih kuning siapa? Si pria ini kan. Mungkin yang ini pucat kayaknya aliran darahnya kurang. Bisa aja ini lagi sehat. Ya, kuat-kuat tapi kalau nggak sehat nggak jadi kuat ya. Jadi intinya kita harus bisa interpretasi dari kedua orang ini. Jadi business language tujuannya buat apa? Untuk kita bisa interpretasi mana yang lebih kuat dan lebih sehat. Lalu kita identifikasi juga mana yang menjadi red flag dalam bisnis ini. Misalnya contoh ya, ini badannya gede, tapi kalau misalnya tensi darahnya 180 tinggi, artinya kan red flag, ada bahaya, bisa tiba-tiba meninggal. Begitu pula kita melihat bisnis, red flagnya bisa beda-beda, tergantung bisnis modelnya. Untuk manusia kita gampang, gulanya nggak boleh lebih dari 100 gitu ya. Terus kolesterolnya nggak boleh lebih dari 200. Nah itu ada basis-basis yang jelas untuk menilai tubuh mana yang sehat dan kuat. Begitu pula juga kita menilai bisnis. Makanya perlu akuntansi untuk kita mengerti bahasa bisnisnya itu apa sih. Kita biar bisa interpretasi dan mengidentifikasi red flag. Oke, sekian teman-teman. Nanti detail bagaimana menginterpretasi dan mengidentifikasi red flag nanti ada di think tank selanjutnya. Thank you.